3,5 jutanya Samsung, udah dapat apa aja ya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan nge-review Samsung Galaxy A32 yang belum lama ini rilis dengan harga resmi di 3,5 jutaan aja. Kira-kira se-awesome apa sih HP ini? Let's check this out! Samsung Galaxy A32 ini tiba-tiba datang membawa the meaning of simplicity. Gimana enggak, di saat brand lain menawarkan finishing riweuh nan kompleks, HP ini malah menggunakan finishing back covernya cuma dengan satu warna. Udah, tapi justru karena finishingnya kayak gini terlihat sangat elegan. Bicara soal backdoornya, meskipun materialnya masih berbahan plastik, cuma kayaknya ada sedikit campuran rubber plastik softcase gitu. Satu hal yang paling kalian notice ialah bentukan kameranya yang tanpa housing dan frame. Pure boba, apalagi dengan warna yang kayak gini berasa minuman taro plus boba. Duh, puasa lagi. Pindah ke depan, kita akan disajikan layar 6,4 inch bertipe Infinity O Display untuk mengakomodir kamera depannya. Serta di atasnya ada satu set earpiece. Pindah ke bagian kanan, ada volume rocker dan tombol power. Di sisi kiri ada triple slot SIM tray. Di atas hanya ada secondary microphone, serta di bawah ada audio jack 3,5 mm, microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Feel pegang HP ini lumayan solid, walau di bodi belakangnya masih sangat meninggalkan sidik jari. Beratnya sendiri di 184 gram. Cukup ringan untuk sebuah HP dengan baterai 5000 mAh. Keluhan kita mungkin cuma di dagunya yang masih lumayan besar. Yuk, Samsung bisa yuk balikin lagi ya desain yang simple-simple. Samsung A32 ini memiliki layar seluas 6,4 inch dengan panel Super AMOLED beresolusi Full HD+ 800 nits. Kerapatan layar di 411 ppi dan refresh rate-nya sudah mencapai 90 Hz. Dan ini mungkin yang paling spesial dari HP ini. Super AMOLED 90 Hz di HP ini benar-benar memanjakan kita, baik dari multimedia maupun sosial media. Selayaknya warna Super AMOLED benar-benar eye-pleasing, vibrant, dan HDR yang luas. Udah gitu, pengalaman scrolling kita juga enak banget karena refresh rate-nya udah di 90 Hz. Kalau pas pakai game pun sangat responsif, kita nggak nemuin ghosting yang bakalan ganggu. Terus satu hal yang paling kita suka, always on display-nya Samsung tuh praktikal banget. Contohnya, saat kita lagi download resource game, biasanya kita naruh HP-nya gitu aja, tapi Samsung langsung nge-save lock layarnya. Namun begitu, di belakang aplikasinya tetap nyala dan download source-nya yang kita butuhkan. Habis layar, terbitlah speaker. Menggunakan konfigurasi mono speaker, menurut kita ya lumayan lah, tapi nggak bagus-bagus banget. Suaranya lumayan kencang, clarity bagus, dan bass-nya lumayan ada. Kalian bisa dengar sendiri. Untuk layarnya udah bagus banget, tapi speakernya ya standar lah. Samsung Galaxy A32 adalah salah satu dari beberapa ponsel Galaxy pertama yang hadir dengan Android 11 dan One UI 3.1. Kayak tipikal HP di kelas menengah ke bawah, Galaxy A32 ini sedikit dikurangi dari beberapa fitur terbaiknya, seperti semua fitur Bixby dan perekaman layar bawaan. Tapi selain itu, fitur-fitur andalannya masih ada kok, kayak Dark Mode, Focus Mode, Secure Folder, dan lain-lain. Satu hal yang sering kita perhatiin yaitu game apps monitoringnya. Kalau di Samsung namanya Game Launcher. Secara tampilan cukup intuitif loh, terutama durasi berapa lama kita main sebagai pengingat diri. Secara personal, One UI sampai saat ini UI paling bikin nyaman, secara user experience smooth, dan satu lagi yang paling penting, gak ada notif-notif ganggu dari personalisasi ads. Pindah ke sensor biometrik, untuk fingerprint sensornya udah in display, karena HP ini udah bertipe Super AMOLED, kecepatan membacanya pun juga cepat, cukup praktikal lah. Terus untuk face unlock-nya juga cukup cepat dan akurat. Kelengkapan sensornya pun udah cukup lengkap saat kita cek di sensor box. Apalagi sudah dibekali gyroscope hardware, sehingga buat kita tim gyroscope mania pada PUBG bisa main dengan nyaman karena sudah sangat responsif. Terus HP ini sudah dilengkapi NFC juga loh, mantap. One UI emang masih jadi salah satu UI favorit kita karena sangat intuitif. Samsung Galaxy A32 ini membawa modul quad kamera dengan konfigurasi kamera utama beresolusi 64 megapiksel, didampingi 8 megapiksel lensa ultra wide, 5 megapiksel lensa makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 20 megapiksel. Kalau untuk hasilnya, sepertinya ini juga jadi salah satu andalan Samsung A32 ini. Warna yang disajiin kepada kita bagus loh, detailnya dapet, separasi antar warna juga cukup clear dan gak samar.
Bahkan kita nggak nyangka ini datang dari SoC MediaTek seri G. Dan untuk SDR-nya nggak bisa dibilang kaya banget, tapi cukup baik lah untuk memperkaya warna pada landscape. Pada kondisi low light, cukup terasa sih noise-nya, tapi akan kebantu kalau kita aktifkan fitur night mode. Ya lumayan lah naikin kecerahan dan detailnya. Untuk hasil kamera potretnya cukup deep, separasinya juga lumayan rapi. Terus kita bisa kelola hasil bokehnya tadi langsung di galeri. Ada 4 pilihan efek yang tinggal kita sesuaikan maunya yang kayak gimana. Selain itu, untuk ultrawide-nya cukup lumayan aja, karena detailnya akan turun dari kamera utama. Dan untuk kamera makronya lumayan bagus loh. Apa karena pikselnya di sini lebih besar ya? Oh iya, ada satu fitur motion gitu. Kalau kita mau selfie, kita cukup ngelambai dan dia akan otomatis take gambar. Lumayan praktikal sih ini fitur. Untuk kamera selfie-nya sendiri kita ngerasa udah sangat bagus. Terutama untuk detailnya, warnanya lumayan natural dan nggak terlalu dibikin kayak beauty-beauty gitu. Untuk selfie potretnya juga cukup deep. Kita ngerasa bahkan di sini lebih detail daripada kamera foto biasanya. Pindah ke perekaman video, baik depan maupun belakang sama-sama bisa merekam 1080p 30 fps. Untuk kamera belakangnya sendiri saat tanpa IIS detailnya bagus loh. Terus kecepatan fokusnya juga cepat. Jadi kalau kita simpulin ini bagusnya untuk pengambilan statis atau dengan tripod. Ini adalah perekaman video 1080p 30 fps tanpa IIS untuk fokusnya. Cepat juga fokusnya. Sedangkan kalau kita aktifkan IIS-nya, hasilnya emang jadi lebih stabil kalau diajak jalan, cuma agak lambat dalam masalah fokus. Dan ini hasil perekaman dengan IIS. Iya sih, jadi nggak goyang. Tapi ya sih, menjadi nggak goyang. Ini 1080p tanpa IIS. Dengan IIS. Jadi lumayan lama fokusnya. Kemudian pindah ke perekaman kamera depan. Hasilnya cukup baik loh, detail dan warna tone kita cukup natural. Walau nggak stabil kamera belakangnya, tapi lumayan oke lah. Dan ini perekaman 1080 30 fps untuk kamera depannya, sorry. Hasilnya bagus sih warnanya. Detailnya juga bagus. Nah, cahaya juga. Oh, transisi warnanya juga lumayan mantap. Bagus sih. Tapi kalau stabil enggak lah. Belum dibekali IIS. Gak nyangka sih G80 bisa dibikin bagus gini hasil kameranya. HP ini sudah memiliki kapasitas baterai yang lumayan besar di 5000 mAh. Meskipun baterainya memang terlihat lumayan, namun Samsung sendiri sudah membekali HP ini dengan kepala charger beroutput 15 watt. Walau nggak bisa dibilang fast charging lagi sih di 2021, tapi dengan output segini HP ini dapat mengisi daya dalam keadaan hidup dari 2% sampai 100% dalam waktu kurang lebih 2 jam 16 menitan. Lalu bagaimana dengan performa baterainya? Biar lebih detail, kita kasih gambaran sedikit aja ya. Pertama, kita akan tes dengan cara nonton video YouTube di resolusi 1080p selama kurang lebih setengah jam. Dengan skenario brightness dan volume di 100%. Hasilnya, baterai HP ini berkurang 5%. Selanjutnya, kita tes lagi dengan cara main game Genshin Impact selama kurang lebih setengah jam juga di settingan grafis low dan frame rate high. Dengan skenario, brightness, dan volume tetap di 100%. Hasilnya, baterai ini berkurang 8%. Kaget juga sih gara-gara panel AMOLED, MediaTek Helio G80 bisa jadi irit. HP ini dibekali chipset MediaTek Helio G80 dengan GPU Mali G52. Sedangkan untuk RAM-nya 6GB dan internal storage 128GB. Mari kita cek skor di atas kertasnya dahulu menggunakan dua aplikasi benchmark, yaitu Antutu dan 3D Mark. Hasilnya di aplikasi Antutu, HP ini mendapatkan skor di 229.294 poin. Sementara di aplikasi 3D Mark menghasilkan skor di 1.311 poin dengan grafik skor di 1.163 poin. Nah, dengan skor segitu, kita coba buka dua game, yaitu PUBG Mobile dan Genshin Impact. Hasilnya untuk game PUBG Mobile sanggup main di settingan grafis tertinggi di HD High atau Smooth Ultra. Saat bermain di settingan tertinggi di HD High pada mode arena, kita ngerasa ada beberapa kali frame drop yang bikin pengalaman bermainnya jadi kurang seru. Hasilnya kita coba berkompromi di balance ultra. Pengalaman bermain kita jadi nyaman. Mungkin secara grafis turun, tapi secara frame rate jadi lebih naik.
Setelah itu, kita coba paksakan main di Battle Royale di Balance Ultra. Hasilnya secara mengejutkan, HP ini cukup nyaman loh main di settingan ini. Kita kira bakal ada banyak frame drop, tapi ternyata nggak banyak-banyak amat. Lanjut ke Genshin Impact. Kalau kita cek settingan defaultnya di HP ini cuma dikasih main di lowest 30 fps. Namun untuk pengetesan ini kita coba naikin settingannya ke medium 60 fps. Hasilnya bisa loh main cukup nyaman di settingan ini. Pertama-tama emang agak ngeframe, tapi pas udah jalan lumayan lancar. Karena penasaran, kita coba naikin lagi settingannya ke high 60 fps. Hasilnya kali ini agak menderita sih, lumayan sering frame dropnya. Tapi dapat di medium 60 fps itu udah sangat bagus loh. Iya, performanya layak kayak G80 lah, meskipun kalau mau main game kita harus agak kompromi. Nah, masuk kesimpulannya nih, untuk harga 3,5 jutanya Samsung, udah mantep banget sih. Mari kita breakdown. Dari segi desain, HP ini cukup out of the box karena menyelisih desain HP-HP yang ada di pasaran, dimana bisa like or dislike. Kalau kita sih suka. Kalau untuk display, jelas awesome banget. Samsung kalau masalah layar gak ada lawan. 90Hz Super AMOLED di 3,5 jutaan, it's a real deal. One UI juga bisa jadi salah satu deal breaker buat kalian yang gak suka diganggu iklan. Dimana dengan kameranya, MediaTek G80 gak pernah sebagus ini di HP-HP lain. Samsung berhasil mengoptimalkan software dan sensor mereka dengan MediaTek. Baterainya juga bisa dibilang irit. Ini juga ngagetin loh, karena cuma pakai Super AMOLED doang. Yang so-so mungkin performa gamingnya gak maksimal untuk harganya. Tapi sebenarnya main di sini pun udah enak. Paling yang biasa aja lagi di speakernya yang kurang nendang. Dan mungkin ini sekedar tambahan. Service centernya mereka yang ada di mana-mana, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian. And that's all. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!